Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa lagi dalam acara istimewa ini. Semoga ibadah-ibadah selama Ramadan yang kita lewati ini insya Allah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga menjalani sisa-sisa waktu bulan suci Ramadan ini, dipertahankan kesehatan dan kemampuan kita untuk menunaikan berbagai macam ibadah Ramadan dengan sempurna. Para pemirsa, topik kita kali ini ialah the power of Thanksgiving ya. Thanksgiving ini sudah menjadi sebuah istilah internasional. Kalau misalnya di Amerika itu ada hari tertentu ya, Thanksgiving, di mana ada semacam kumpul-kumpul barang-barang yang mungkin tidak lagi berharga buat kita, tapi itu masih berharga besar buat orang lain. Kita kumpulkan bersama, lalu kita programnya kemana, ya. Maka saya kira ini sangat bagus ya. Dalam tradisi Kristen itu, apalagi di Amerika ya, ada yang disebut dengan Thanksgiving itu hari-hari tertentu. Waduh, jadi pemurah semua orang, bahkan barang-barang itu sampai diskon sekian. Kalau biasa orang mau beli barang-barang seperti elektronik, furniture, makanan, semuanya besar-besaran diskonnya, bahkan ada yang lebih 50%. Ya walaupun sebagian juga cuci gudang sih sebetulnya. Tapi apapun namanya, sangat diuntungkan oleh orang-orang kaya terhadap orang miskin. Orang miskin sepertinya pada waktu itu sedang merasakan nikmatnya kehadiran orang kaya di sekitarnya. Nah, kita di Indonesia saya kira sudah sering juga terlaksana, tapi masih sifatnya individu. Ada lagi dalam bentuk zakat. Zakatnya itu kan tidak langsung terlihat oleh orang miskin itu. Kenapa? Melalui Basnas atau melalui lembaga-lembaga penerima zakat yang lain. Nah, di samping zakat itu, karena itu wajib ya, kita juga perlu memberikan dalam bentuk yang lain. Karena ada namanya sedekah, ada infak, ada jariyah, yang lainnya ada usyr, ada khumus, dan ada hibah, pemberian biasa ya kan. Nah kalau kita lihat di dalam Islam sendiri, dalam sejarah yang pernah dipraktekkan Nabi, itu ada 27 pundi-pundi umat pada masa Nabi. Ya, ada wakaf, ada zakat, ada jariyah, ya, ada luqata. Luqata itu bahasa Indonesianya luqata itu barang hilang, tak berpenghuni, lalu jatuh ke Baitul Mal dan itu dikembalikan kepada masyarakat. Tapi yang menarik, Sayyidina Umar pada zamannya Khalifah Umar, yang dimaksud luqata itu tanah yang tidak tergarap oleh penghuninya 5 tahun berturut-turut, maka itu jatuh ke Baitul Mal. Nah coba bayangkan, ada tanah yang tidur di kampung sudah 20 tahun lebih, dipagar tinggi-tinggi, sementara masyarakat setempat itu tidak punya tanah, lahan untuk menggarap, sampai pinggir-pinggir jalan pun juga ditanami padi, ditanami sawah, ditanami jagung. Nah padahal ada tanah yang puluhan hektar tidak diapa-apain. Kenapa? Karena ada satpamnya. Nah itu bukan 5 tahun, puluhan tahun. Dalam masa periode kepemimpinannya Umar bin Khattab, tanah yang tidak tergarap 5 tahun berturut-turut, ya sekalipun ada yang ngaku, tapi kalau nggak digarap, itu jatuh kepada Baitul Mal. Nah, kemudian Thanksgiving ini, bersedekah berjamaah ini, bisa, apalagi kita sekarang ini kan bulan suci Ramadan, apalagi sekarang ada virus corona yang menelan banyak korban di antara kita itu. Nah ini adalah bulan yang sangat subur untuk bersedekah sebetulnya. Saya sangat yakin betul bahwa dalam suasana batin seperti kita sekarang ini, banyak sekali saudara-saudara kita itu yang terpapar dengan virus corona dan penyakit-penyakit yang lain. Nah mereka pasti membutuhkan bantuan-bantuan materi. Ya, apalagi pekerjaan kita sekarang ini kan karena berbasis ekonomi massa. Sekarang massa ini kan tidak bisa bergerak berkumpul lebih dari 20 orang selama ini kan.
Oleh karena itu saya berharap betul, mari kita menjadikan bulan suci Ramadan ini adalah bulan berbagi sekaligus. Terlalu pelit kita kalau hanya mengeluarkan pengeluaran kita terhadap agama hanya zakat. Zakat itu cuma 2,5%. 2,5% bayangkan keuntungan deposito yang ditaruh di bank-bank BUMN misalnya atau bank swasta. Itu bisa sampai 6%. Atau asuransi lebih tinggi lagi kan. Nah kita cuma diminta 2,5%. Maka itu saya bermohon kepada kita semuanya, para pemirsa, mari kita berbagi terhadap kaum duafa yang memerlukan bantuan. Sedikit artinya buat kita, tapi amat besar artinya buat mereka. Semoga bulan Ramadan ini bulan berkah untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.